Halo para listeners, selamat datang di podcast kami yaitu Our Podcast. Ya benar sekali, nama podcast kami ada Our Podcast. Biar kenapa? Biar mudah diingat dan lebih simpel. Nah, pada hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan co-host dan juga seorang narasumber. Tapi sebelum berbincang-bincang dengan narasumber, kita kenalan dulu yuk satu persatu. Nama saya Emanuel Bolon dan co-host saya Maren Buntawul Maya. Saya Michelle. Saya Wisman. Oke, nah hari ini Isman nggak bisa bersama dengan kita secara langsung karena Isman sedang ada di Maluku dan juga perihal pandemi dan sebagainya. Nah, hari ini juga kami bersama dengan narasumber kami yaitu Bapak Erwin Ferdinand Tabubolon, SH. Selamat siang, Pak. Yang Nah, Bapak Erwin sebelumnya terima kasih sudah mau menjadi narasumber di dalam podcast kami pada hari ini. ya, masih Oh iya Steve, kalau boleh tahu judul podcast kita hari ini apa ya? Oh iya, judul podcast kita pada hari ini adalah Baik dan Buruk Limbah dalam Kehidupan Manusia. Wah, lumayan berbobot ya judul kita hari ini. Benar sekali. Nah, buat apa yang nggak tahu itu limbah? Buat apa yang nggak tahu limbah itu apa? Limbah adalah buangan dari usaha yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah tersebut dapat berupa limbah padat, cair, maupun limbah gas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Marlin, limbah adalah sisa dari usaha yang dilakukan manusia seperti limbah industri, rumah tangga, dan lain-lain. Dan juga limbah sendiri memiliki pengaruh yang buruk bagi kehidupan manusia. Tapi, apakah hanya ada pengaruh yang buruk atau adakah pengaruh yang baik juga dari limbah? Nah, kalau begitu mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Erwin. Oke, baik. Pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya dalam podcast ini. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kalian bahwa limbah itu adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu itu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Itu kan limbah. Jadi artinya sesuatu yang sia-sia. Jadi limbah tersebut dapat berupa limbah padat, itu ada limbah cair, lalu juga ada limbah gas. Nah, tapi kalau kita belajar tentang beberapa jenis-jenis limbah, maka ada berbagai macam jenis-jenis limbah. Nah, yang pertama ada namanya jenis limbah berdasarkan sumbernya. Artinya jenis limbah berdasarkan sumbernya ini dapat kita bagi dalam dua bagian. Ada disebut dengan limbah domestik. Apa yang disebut dengan limbah domestik? Pertanyaannya, limbah domestik itu adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan rumah tangga, artinya sampah-sampah rumah tangga, lalu dari sekolah gitu ya, sampah-sampah anak-anak sekolah, lalu dari pasar atau tempat-tempat umum. Jadi ini disebut dengan limbah domestik yang dihasilkan dari semua barang-barang nggak berguna lalu dibuang gitu. Contohnya misalnya ada plastik-plastik, sisa makanan, botol-botol plastik, kaleng, air sabun, barang-barang bekas dan lain sebagainya. Nah, lalu ada juga disebut dengan limbah non domestik. Apa itu limbah non domestik itu? Nah, kalau kita belajar limbah non domestik, maka limbah ini meliputi limbah-limbah yang dihasilkan dari industri pabrik begitu, lalu dari perikanan, peternakan, pertanian, medis dan sebagainya. Sehingga kalau kita belajar setiap perusahaan-perusahaan yang dibangun, maka dia itu harus ada namanya tempat pembuangan limbah gitu. Itu namanya ada semacam IPAL itu ya, pembuangan limbah itu harus ada dalam sebuah perusahaan, karena kalau tidak ada maka nanti itu akan mencemari lingkungannya. Nah, itu disebut dengan jenis limbah berdasarkan sumbernya. Lalu ada juga yang disebut dengan jenis limbah berdasarkan wujudnya. Nah, wujud yang saya katakan tadi namanya kan limbah padat. Jadi ada limbah yang namanya limbah padat. Limbah padat itu adalah limbah yang berwujud padat dan pada umumnya kering gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini misalnya contohnya itu sampah gitu ya. Jadi sampah dia umumnya kering, baru botol bekas, botol kaca, kertas dan lain sebagainya. Ini juga dikategorikan dalam sebuah limbah padat gitu ya. Jadi dia menjadi tidak berguna dan akan mencemari kalau dia tidak dibuang pada tempat yang telah disediakan. Lalu juga ada namanya yang saya katakan tadi itu limbah cair. Nah, apa itu limbah cair? Limbah cair ini sebuah limbah yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang berbentuk cair dan mudah larut ke dalam air gitu ya. Jadi akhirnya dia akan mencemari air tersebut. Contohnya limbah cair ini adalah
sisa-sisa deterjen. Jadi waktu kita cuci pakaian lalu ada sisa-sisanya, lalu itu dibuang, maka itu akan mencemari air-air yang lain. Itu akan bisa misalnya kalau dibuang kepada tempat yang tidak benar, maka akan bisa merusak, misalnya ada ikan dan sebagainya, itu akan tercemar. Lalu ada limbah air tinja gitu ya, kotoran kita, lalu ada sisa zat pewarna kain dan limbah pabrik-pabrik produksi tahu. Nah, juga ini agak berbahaya nih. Jadi air tahu itu kalau tidak dibuat tempatnya menampung limbahnya menjadi dalam suatu wadah yang memang baik, maka dia akan bisa mencemari lingkungannya. Jadi memang ini juga sangat berbahaya. Lalu ada namanya tadi padat cair, lalu kemudian juga ada namanya limbah gas. Apa ini limbah gas ini? Limbah gas ini adalah limbah yang terdiri dari beberapa jenis senyawa kimia yang tercampur dalam gas. Contohnya misalnya limbah nitrogen, limbah freon, limbah karbon, monoksida, dan juga limbah sulfur oksida. Ini memang sangat berbahaya, ya, berbahaya untuk kesehatan, berbahaya untuk udara dan sebagainya, bisa mencemari semuanya. Dan terakhir itu ada namanya disebut dengan limbah suara. Ini mungkin jarang kita dengar ya, apa sih limbah suara gitu, kok suara bisa berlimbah gitu, kok suara bisa menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, limbah suara itu adalah suatu gelombang atau bunyi yang mengganggu kenyamanan manusia. Jadi namanya kalau kita berarti limbah itu berarti sesuatu yang kurang baik. Jadi limbah suara itu pada waktu kita mendengar misalnya contohnya mesin pabrik yang terlalu kuat, suara kendaraan motor tuh ya, ada knalpot yang kuat begitu tuh, nah itu juga termasuk limbah. Limbah suara artinya sesuatu gelombang atau bunyi yang mengganggu kenyamanan manusia, membuat telinga kita menjadi sakit, membuat kita tidak menjadi nyaman. Nah, ini juga menjadi sebuah yang tidak baik, dan itu juga disebut dengan limbah. Nah, tadi kita sudah belajar dan melihat jenis-jenis limbah itu berdasarkan sumbernya, berdasarkan wujudnya, lalu juga ada disebut dengan jenis limbah berdasarkan senyawanya. Nah, dalam pemahaman jenis limbah berdasarkan senyawanya ini, maka ini juga ada beberapa bagian-bagian tertentu yang kita harus perhatikan. Misalnya ada limbah organik. Nah, dalam limbah berdasarkan senyawanya itu, maka limbah organik adalah merupakan limbah yang berasal dari jaringan organisme dan umumnya mudah untuk diuraikan. Contohnya dari limbah organik ini adalah serah atau bagian tumbuhan yang sudah rontok, bangkai sayuran, kotoran ternak maupun kertas. Jadi kalau kita melihat kotoran-kotoran kambing, itu sapi dan sebagainya. Nah, ini juga termasuk limbah organik. Tapi kita melihat bahwa kalau itu diolah dengan baik, maka ini juga bisa menjadi pupuk organik, kan begitu? Ya, pupuk organik. Jadi sebenarnya ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Limbah organik ini pada waktu itu bisa dipergunakan menjadi lebih baik. Nah, lalu juga ada namanya limbah non organik. Apa itu limbah non organik? Maka limbah non-organik itu merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati dan umumnya akan sulit untuk diuraikan. Apa aja misalnya? Misalnya limbah inilah besi, enggak bisa diuraikan, aluminium misalnya, timah, kaca, bahan sintetis seperti plastik dan sebagainya. Nah, ini sebuah limbah yang nggak bisa diuraikan, tetapi dia menjadi sebuah hal yang menjadi merusak lingkungan pada waktu limbah non organik ini seperti besi, aluminium, timah, kaca dan lainnya dan sebagainya ini tidak dibuang pada tempat yang benar. Ini akan bisa menjadi suatu hal yang membahayakan manusia. Nah, ini yang disebut dengan limbah berdasarkan senyawanya. Ada limbah organik dan limbah non organik. Dan ada satu lagi yang kita nggak bisa lupakan, yaitu limbah B3. Nah, apa ini limbah B3? Nah, limbah B3 ini disebut dengan limbah bahan bahaya beracun, ya. Limbah bahaya beracun. Yang sama lebih singkat namanya limbah B3 gitu ya, limbah B3 gitu. Karena dia adalah sebuah berbahaya karena dia sebuah limbah yang berasal dari berbagai macam bahan kimia yang beracun. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali ya. Contohnya misalnya pestisida gitu ya, sisa batu baterai, oli bekas, tumpukan minyak maupun yang lain sebagainya. Nah, ini juga sesuatu yang berbahaya gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ada minyak yang tumpah di laut gitu ya, itu kan berbahaya sekali. Lalu mereka harus mulai pagari supaya tidak mencemari ke tempat yang lain, karena itu akan bisa merusak semua ekosistem
hasil ekosistem laut itu gitu, dalamnya dan semuanya akan jadi rusak. Nah ini yang menjadi berbahaya dan ini disebut dengan limbah B3 tadi ya. Jadi pada waktu semua kebutuhan itu setelah dia dipergunakan dan tidak bisa dibuang kepada tempat yang benar-benar memiliki tempat yang aman, maka itu akan bisa merusak segala sesuatunya. Nah, seperti yang disinggung tadi, maka limbah itu memiliki dampak yang buruk dalam keadaan manusia, terutama bagi kesehatan manusia. Itu udah pasti. Dia akan merusak manusia, siapapun kita. Jadi kita nggak pernah tahu udara di sekitar kita ini, gitu ya. Maka itu ya kalau sekarang kita bisa pakai masker, saya pikir sangat bermanfaat sekali, gitu ya. Karena memang ini juga akan menghindari kita dari limbah-limbah yang terjadi yang nggak bisa kita lihat. Misalnya contohnya nggak bisa kita lihat apa? Ada namanya limbah udara. Ini limbah yang nggak pernah kelihatan. Artinya limbah yang menyebabkan polusi udara terjadi. Siapa yang bisa melihat? Nggak bisa kita melihat. Ya, karena apa? Karena ada asap dan partikulat merupakan dua jenis limbah udara yang dapat membahayakan kesehatan. Ya, terutama disebut dengan partikulat. Karena apa? Karena bentuknya yang berupa partikel halus sehingga sulit terlihat oleh mata telanjang kita. Tanpa kita sadari, partikulat dapat terhirup dan menimbulkan penyakit yang berbahaya. Apa itu partikulat itu? Nah, partikulat itu biasanya munculnya dan berasalnya itu dari knalpot mesin diesel gitu ya. Jadi kalau ada kendaraan, truk dan sebagainya gitu ya, lalu keluar asapnya gitu ya, dan itu bisa berbahaya. Pembakaran kayu, pembangkit listrik tenaga batu bara ya. Nah, sedangkan limbah asap umumnya berasal dari kendaraan-kendaraan kecil. Jadi kita melihat ini sangat-sangat berbahaya tanpa kita sadari ya. Tiap-tiap hari kita mungkin naik sepeda motor, tiap-tiap hari kita keluar, tiap hari kita berjalan dengan berbagai macam truk dan sebagainya yang mengeluarkan asap yang sangat tebal gitu ya, dan itu akan merusak udara ini. Nah, kalau kita tidak memakai masker, nah itu kan sangat berbahaya sekali, ya kan? Jadi limbah asap atau partikulat dalam polusi udara dapat menyebabkan berbagai dampak kesehatan, ya pasti mau kesehatan. Banyak sekali dampaknya. Misalnya apa? Bisa berdampak kepada gangguan paru-paru, pasti paru-parunya tidak baik, batuk-batuk dan sebagainya, penyakit akan datang, ada serangan jantung, ada gagal jantung, ada stroke ya. Ya macam-macam penyakit-penyakit yang biasa kita lihat kita temui di daerah dengan tingkat polusi udara yang tinggi. Jadi daerah perkotaan itu sebenarnya adalah sebuah daerah yang memang sangat rentan dengan penyakit-penyakit ini, jantung, stroke dan sebagainya. Kenapa? Karena memang limbah udara itu sangat bagus sekali. Mungkin kalau di daerah pedesaan mungkin lebih sedikit ya. Juga bisa mengganggu kepada ibu-ibu hamil ya. Ibu-ibu hamil bisa membahayakan janin kandungan ibu itu. Misalnya apa? Mempengaruhi perkembangan otaknya, mempengaruhi kekuatan tubuhnya ya. Berbagai macam, memiliki kemungkinan mengalami ADHD atau lebih dikenal sebagai sebutan hiperaktif. Jadi memang ini yang kita bisa lihat, yang kita bisa harus pahami, karena kita nggak bisa melihat udara ini, tapi kita harus bisa menjaga diri kita dengan baik sehingga kita terhindar dari yang namanya limbah udara ini. Lalu ada juga disebut dengan limbah air. Apa itu limbah air? Ini menarik sekali karena limbah air itu adalah airnya sudah tercemar antropogenik. Limbah yang mencemari air dapat berasal dari kotoran manusia, pembuangan septic, pembuangan limbah pabrik, air buangan, sisa pencucian dan masih banyak lagi. Di awal saya katakan kalau maka itu setiap perusahaan itu dia harus punya namanya tempat penampungan limbah, karena kalau enggak ini bisa mengganggu semua orang di sekitarnya, gitu, di sekitarnya. Ya, kalau dia dibuang ke saluran air maka itu kan mengganggu semua orang, bau misalnya, ya kan, air nggak bisa digunakan lagi, jadi ini bisa tercemar gitu ya. Air yang sudah terkombinasi dengan limbah pasti kita tahu dia menimbulkan berbagai penyakit ya, diare misalnya ya. Kita buang-buang air, mengkonsumsi air yang tercemar ya, bakteri atau parasit, maka kita akan mengalami diare yang parah dan pada ini bisa mengalami namanya kematian. Jadi semua ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan ya. Penyakit-penyakit yang disebut dengan metamoglobinemia atau blue baby syndrome ya, itu terjadi karena apa? Karena kita kalau mengonsumsi air minum yang tercemar nitrat atau tinggi akan kandungan nitratnya, kita bisa kena penyakit ini. Misalnya kita juga ada penyakit infeksi hepatitis A, kolera, lalu ada namanya giardiasis. Ini terjadi kalau kita mengonsumsi air yang terkontaminasi bakteri dan virus.
penyakit ginjal, penyakit hati, resiko bayi lahir cacat. Nah, ini semua adalah kondisi-kondisi yang kita alami pada waktu limbah air itu terjadi. Jadi kalau ada limbah pada terjadi, maka pada waktu kita tidak bisa menjaga diri kita dan mempergunakan limbah air itu, maka ini akan menjadi hal yang terjadi dalam tubuh kita dan sangat berbahaya sekali. Ya, jadi baik terlihat atau tidak terlihatan, maka kita tahu limbah tetap memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan. Mungkin saya tidak dirasakan pada saat ini, nggak langsung kita rasakan. Namun hari demi hari maka dia akan menimbulkan efek negatif dalam jangka panjang. Nah, oleh sebab itu guna menguranginya atau bahkan menghilangi ancaman bahaya daripada limbah tersebut, maka diperlukanlah namanya pengolahan limbah yang baik. Jadi perlu pengolahan limbah yang baik dan kesadaran dari semua masyarakat untuk kita bisa menjaga kebersihan lingkungan di mana kita ada. Ya, jadi ini penting sekali bagi kita. Nah, tadi itu jenis-jenis limbah udah dikasih tahu oleh Bapak Erwin berdasarkan sumber, wujud, dan senyawanya. Nah, kalau dilihat-lihat nih limbah ini kayak es krim juga ya, kayak banyak variannya gitu, kayak Banyak. kayak ada domestik, non domestik, padat, cair, juga berdasarkan senyawanya. Ada yang organik, non organik, sama B3. Itu limbah B3. Berarti limbah yang mengandung asam dan basa yang tinggi ya, Pak? Iya, benar sekali ya. Jadi seperti baterai, karet, obat-obatan, dan masih banyak lagi itu yang kita sebut dengan B3 tadi ya. Oh iya, tadi udah dikasih tahu dampak buruk limbah dalam kehidupan manusia. Oh iya, dampak buruknya itu paling berpengaruh sama kesehatan manusia. Karena yang seperti yang sudah dijelaskan, limbah bisa menyebabkan penyakit bagi manusia. Oh iya Pak, saya mau tanya juga nih. Ya. Mungkin ini agak out of topic gitu ya. Tapi tadi dampak buruk limbah itu bisa menyebabkan penyakit Ya. seperti hepatitis A, ya. penyakit jantung, Ya, dan lainnya. ya. Nah, itu tiba-tiba terlintas di pikiran saya, apakah AIDS juga bisa disebabkan oleh limbah atau tidak? Begini, nah sebenarnya bisa, yaitu melalui limbah medis, bisa saja terkena, tapi itu dengan limbah medis tadi. Nah, apa itu limbah medis? Maka limbah medis adalah sisa-sisa produk yang dihasilkan oleh rumah sakit. Jadi ada limbah medis, ya, rumah sakit, klinik, puskesmas, atau bahkan laboratorium kesehatan. Nah, limbah medis ini macam-macam, bisa berupa darah, cairan tubuh, bagian tubuh, dan alatnya sudah terkontaminasi seperti jarum suntik, kain kasar, selang, infus, dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat bagian ini, maka limbah medis biasanya dikelola sendiri oleh pihak rumah sakit di tempat khusus pengelolaan limbah dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi karena jika limbah medis tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber manusia terkontaminasi penyakit yang ada dalam limbah medis tersebut. Nah, contoh penyakit yang dapat disebarkan atau menyebar lewat limbah medis yaitu tadi itu, seperti ditanya oleh Marli tadi, ada namanya HIV/AIDS. Ya. Jika manusia berkontak dengan limbah medis yang sudah terkontaminasi HIV/AIDS, maka pasti manusia tersebut pasti memiliki resiko terkena HIV/AIDS. Ya. Jadi oleh sebab itu mari dari itu kita belajar bahwa limbah medis tidak boleh dibuang sembarangan. Ya, sembarangan. Ya. Jadi itu harus kita perhatikan. Saya pernah kerja di rumah sakit, maka kita juga membuat namanya itu limbah, tempat limbah, pembuangan limbahnya gitu. Karena itu banyak sekali. Jadi semua dibuang pada tempat itu lalu diolah kembali gitu ya, sehingga nanti itu tidak terkontaminasi kepada orang-orang lain ya. Jadi kita nggak bisa membuang itu sembarangan itu saja. Kenapa? Karena akan menimbulkan dampak bagi masyarakat di sekitar wilayah rumah sakit, klinik, puskesmas atau laboratorium, tetapi juga bisa juga ya berdampak kepada kita yang bekerja juga di rumah sakit kalau kita membuang sembarangan dari limbah medis tersebut. Saya rasa itu. Oh, berarti tetap bisa kena Ya, juga ya? pasti bisa. Ya, bisa. Oh iya nih Pak, saya mau tanya juga, kalau melalui kayak panca indera gitu, kayak kulit atau kayak mata, itu HIV itu bisa menular atau enggak? Begini, kalau melalui panca indera biasanya melalui indera pengecap, yaitu melalui air liur ya, itu mungkin bisa. Nah, melalui air liur lain mengandung HIV/AIDS, maka itu bisa tertular orang lain ya. Jadi kalau cuma
pandangan-pandangan aja lewat mata lihat gini nggak akan terlihat. Jadi nggak apa-apa. Jadi jangan pernah takut memandang orang yang kena HIV/AIDS, tidak akan terkena. Tapi kalau kita sudah melalui air liurnya itu maka kita baru bisa terkena daripada virus HIV/AIDS tersebut. Nah, listeners, tadi kan kita udah membahas nih tentang dampak buruk limbah. Sekarang saya mau tanya nih Pak, apa cuma dampak buruk doang dari limbah atau adakah dampak yang baik juga dari limbah gitu? Begini, ya makasih Steve ya. Nah, sebenarnya limbah itu dapat berdampak baik dalam arti pada saat limbah itu dikelola menjadi sebuah hal yang bermanfaat bagi manusia dan juga dapat memiliki nilai ekonomis dan juga dapat membantu kehidupan masyarakat. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa limbah itu dapat berdampak baik ya. Jadi dapat berdampak baik pada saat kita ya bisa mengelolanya menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Contohnya kayak apa aja Pak kalau kita? Ya, contohnya seperti kertas ya, kertas. Nah, pada waktu itu saya ada baca artikel mengenai gadis muda yang mengelola limbah kertas menjadi kartu nama, undangan, label tag, flyer, dan poster. Ya, jadi prosesnya itu seperti direndam dalam air, lalu saat sudah hancur dicetak menjadi sebuah poster dan semacamnya. Ya kan? Juga plastik yang kita tahu ya, salah satu limbah yang sulit dihancurkan bisa jadikan misalnya kerajinan tas. Jadi plastik-plastik dikumpul lalu dijahit menjadi satu lalu menjadi tas transable. Juga zaman sekarang banyak bermunculan usaha kecil yang berbahan baku limbah kayu ya. Mereka menggunakannya untuk membuat alat musik. Itu banyak tuh. Kayu-kayu yang sudah nggak terpakai lagi mereka mengelola ya, bisa buat seperti gitar, bisa membuat hiasan atau miniatur berupa seperti sepeda, miniatur beca yang terbuat dari kayu. Jadi memang sangat bisa dimanfaatkan dan limbah itu juga dapat berdampak baik bagi kita. Nah, jadi gitu guys. Jadi dampak dari limbah itu juga ya ada yang baik juga ya. Tergantung pengalamannya sih. Nah guys, jadi para listeners juga segitu aja penjelasan dari Bapak Erwin untuk kita semua. Terima kasih banget untuk Pak Erwin sudah mau menjadi narasumber kita dan mau meluangkan waktu buat hadir di podcast kita. Iya, makasih banyak nih Pak Erwin ya. Kita semua dan para listeners jadi tahu limbah itu apa, jenis-jenisnya juga apa aja. Bener banget, bervarian banyak banget. Nah, kita juga jadi tahu dampak buruk dari limbah terutama bagi kesehatan manusia itu berdampak banget. Iya bener banget, dampak baiknya juga. Jadi kita jadi tahu dampak baiknya limbah ya. Lebih tepatnya limbah bisa menjadi benda yang lebih berguna. Nah ya, bener banget Michelle bilang, yang Michelle bilang bisa jadi hal yang jadi kerajinan gitu yang bernilai lebih ekonomis gitu. Tapi tadi Steve, yang HIV itu random banget Iya, ya. emang biar seru gitu kalau random kayak tiba-tiba biar Kita suka agak di-surprise ini. Iya, surprises makanya. Oh iya, thank you juga buat Isman udah mau teleponan bareng kita di podcast ini. Man. Kasih Man. Walaupun internetnya. Iya. Oke guys, dan para listeners, kita udah mau selesai. Makasih banget buat kalian udah stick with us sampai di akhir podcast ini. Tapi sebelum selesai nih, kayaknya nggak enak gitu kalau gak ada slogan atau kata-kata yang membekas bagi para listeners dan kita di sini gitu. Iya bener banget. Nah kemarin tuh aku ada cari gitu kayak kata-kata, slogan. Terus aku ada ketemu nih yang kayaknya paling cocok dengan judul podcast kita hari ini. Nah, yaitu satu sampah menimbulkan ribuan masalah. Nah, kena nggak? Kena banget, kena banget. Ya. Nah, biar kayak agak lebih keren ya, biar lebih keren itu bahasa Inggrisnya itu one waste causes 1,000 of problems. Anjay, Kali. Oke guys, jadi pesan-pesan dari kita, jangan buang sampah sembarangan karena satu sampah itu bisa jadi limbah yang besar. Kayak contohnya itu kertas yang mungkin dianggap sepele bagi banyak orang, tapi bisa menjadi limbah yang cukup meresahkan bagi kehidupan manusia.
Iya bener banget, selalu jaga kebersihan dan berusaha hidup sehat ya. Oke guys, kita udah selesai. Jangan lupa untuk Like, Komen. dan share ke teman-teman kalian. Kami dari Our Podcast. See you next time. Bye bye. Terima kasih Pak.